Oh, kebablasan. Nggih. Arah datang nggih. Ini balik lagi. Oh. Belok kanan. Oh. Sini kanan. Nggih, nggih, matur suwun nggih, Pak. Feeling saya sih belok sini, cuma saya bablasnya sedikit. Pak, ajeng ten sedih, Pak. Oh, berarti tidak sedih, Pak. Nggih. Oh, nggih. Yang mbaan mawon. Nggih, yang mbaan. Enten Nyipeng napa mboten, Mas? nggih, nyipeng. Oh, nggih. Retribusinya satu orang 6.000. 6.000. Parkirnya? Untuk parkirnya nanti sama warung aja nggih. Oh, nggih. Berarti Titip ten mriko warung, terus nggih. warung. Ada warung yang buka ini hari. Jam 1 kita sampai di parkiran Sedepok ya. Motor kita titipin warung situ, parkir 10.000. Tadi masuknya kita ngikut restribusinya, registrasi atau distribusi sih. Yes, pokoknya tiket gitu. Tiketnya air terjun Singokromo 6.000 ya. Jadi kita tadi masuknya 6.000. Terus parkir di warung itu 10.000. Dan saya tadi belanja di keperluan karena tadi lupa nggak bawa air, nggak bawa apa-apa. Ini beli jajan gitu. Terus tadi ada 3 motor, katanya ada yang naik tapi nggak nginep, ada satu yang nginep. Jadi nanti sepi ya, ini malam Jumat. Di sini masih ada parkirannya ya. Sini masih ada. Cuma katanya bapaknya itu tadi kan, bapaknya warung, ibunya warung tadi kan nggak nginep. Beliaunya kan malam pulang kan ya. Nah itu kalau malam motornya itu dimasukin warung katanya. Jadi ya lebih aman ya, lebih tenang di hati. Oke teman-teman, pendakian tadi kita mulai jam 1 ya. Kita ngobrol dulu sama bapaknya tadi, dijelasin arah-arahnya gitu. Ya, harusnya sih jalannya udah kelihatan. Wow, di sini ada pohon besar sekali. Ini pohon apa? Dikasih kain poleng, sabut poleng ya namanya.
Benar sekali. Wah, tadi ini ya, saya belanja di warung tadi jajan camilan sama mie, karena ibunya ternyata bungkus nasi. Suara anak ayam kenceng banget. Ayam hutan ya. Nyarinya gimana nggak kelihatan. Kalau ayam warga nggak mungkin di sini ada. Oke teman-teman, jadi hari ini tadi saya berangkat sendiri ya dari rumah sekitar 2 jam ya, sini nggak sampai 2 jam. Dan hari ini destinasi yang mau kita tuju adalah Pertapaan Sedepok ya, yang terletak di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawan, Kecamatan Sawan. Kabupaten Nganjuk ya. Ini ada pohon besar sekali. Besar sekali ini. Ini pohon apa sih? Saya nggak hafal. Wah, di sana lihat arusnya besar sekali dan ada pohon-pohon yang dikasih ini ya, dibungkus kain. Oh, hampir semua pohon-pohonnya di sini gitu, kayak disakralkan ya. Debit airnya besar sekali, wangi. Oh, juga, wangi sekali. Debit airnya besar sekali, dan kalau saya tadi perjalanan dari bawah itu melihat ke atasnya, ini kan Gunung Wilis, Pegunungan Wilis. Dari sela-selanya itu banyak sekali air terjun besar yang kelihatan dari jarak jauh pun. Dari bawah sana itu terlihat putih gitu. Ada banyak sekali air terjun di sini. Pemerintah Kabupaten Nganjuk pembangunan jalan Singokromo Sedepok, Kecamatan Sawan ya. Ya, benar-benar dari kecamatannya Sawan ya. Sedepok ini terletak di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawan, tepatnya itu di atasnya air terjun Singokromo. Nah, jadi sebelum wisata air terjun Sedudo itu nanti ada tikungan atau percabangan kecil ke kiri turun, ada warungnya, nanti saya sertakan videonya. Ya, kita belok situ ya, jangan yang lurus. Kalau yang lurus ke arah Sedudo itu nyasar, saya tadi kebablasan juga. Jadi nanti ke kiri kita ke air terjun Singokromo, dan jalannya nanti agak kurang bagus ya. Pas vlog ini dibuat, ini jalannya masih ke arah air terjun Singokromo, itu masih kurang bagus. Dan saya tadi sempat mikir apakah ini benar jalannya, apakah nggak kesasar. Ternyata ya memang bener jelek dikit gitu, terus habis itu udah sampai pintu masuknya Singokromo. Ya, jalannya masih makadam gini. Udah enak sih di makadam gini, udah memudahkan pengunjung ya.
Untuk mencapai ke tempat pertapaan Sedepok itu kurang lebih 1 sampai 2 jam, tergantung fisik masing-masing ya. Maaf teman-teman, belum bisa banyak ngomong karena manggis nanjak banget. Baru awal dikasih nanjak, aduh, mau ngomong udah nggak bisa. Ya ini tadi saya kaget ya, sampai bawah sana itu udah mulai masuk Nganjuk, itu udah mulai kelihatan gerimis dan beberapa area itu udah basah hujan. Padahal tempat saya panas. Udah mikir nih, wah kehujanan nih, naiknya gimana. Pas baru nyampe tadi juga hujan sih, gerimis. Tapi alhamdulillah ini pas saya naik nggak hujan. Ya, dari Caruban Mas ya. Niatnya ke sini jalan-jalan atau apa Mbak? Ikut Bapak. Hah? Ikut Ikut Bapak. Bapak. Rencana mau nginep atau gimana? Enggak, langsung pulang. Langsung turun. Iya. Jauh-jauh ke sini ketemunya orang Madiun juga. Ya ini pos satunya ya. Bener Mas ya? Pos 1 ya ini ya? Pos 1. Ya cuma shelter seperti ini. 13.24 kita lanjut perjalanan, dan di sana matahari menyapa saya. Wow. Ternyata tadi masnya dan mbaknya tadi yang rombongan sama bapak-bapak 2 orang, yang bapak-bapak 2 orang lanjut naik. Tapi nanti turun, nggak nginep. Matahari keluar. Menggis-menggis teman-teman. Tapi ini jalannya baru dibangun gini ya. Udah dibangun gini, ini baru ya. Terlihat baru ini. Jadi kayaknya sebelumnya ini lebih parah jalurnya, licin. Oh iya, baru ini. Tuh, baru dicacah-cacah kayunya ini. Potongannya masih baru. Ini. Aduh, dipalang. Ini dipalang tapi nggak harus pakai kain ya. Nggak kayak yang di Candi Ceto. Gerah. Depan ada pos. Ada shelter lagi 5 menit dari pos pertama tadi. Istirahat lagi. Jalurnya ya Allah, tinggi banget. Ada shelter lagi teman-teman. Ini shelter ketiga yang kita temui di setengah jam, di sekitar setengah jam sampai 40 menit perjalanan. Dan tolong sampah-sampahnya ya, para pengunjung jangan dibuang sembarangan, dibawa turun kembali, karena tadi juga ada peringatannya dilarang buang sampah sembarangan. Ya, harga dulu teman-teman. Jadi kita tadi nanjak terus, benar nanjak jalurnya, nggak berhenti, nggak habis-habis, maksudnya nggak habis-habis tanjakannya. Buat teman-teman yang mau kesini, jadi persiapkan fisik ya, stamina. Jadi jangan anggap pertapaan Sedepok ini seperti rekreasi pada umumnya yang tidak memerlukan fisik.
atau stamina yang lebih ya, karena ini ya bisa dibilang ini mendaki gunung, kita memang mendaki punggungan nih. Dan puncak-puncak Wilis itu udah kelihatan di atas. Jadi ini ketinggiannya mungkin berapa ya ini? Tinggiannya udah 1300-an, hampir 1300-an kita ini. Wilis kan 2000 berapa gitu ya, 2500-an atau berapa gitu. Jadi ini udah separuhnya puncak Gunung Wilis ketinggiannya. Jadi tinggi teman-teman. Tanjakannya langsung, tanjakannya tinggi banget. Saja yang biasa naik gunung ini mengkis-mengkis di sini. Mudah-mudahan nggak hujan ya, geledeknya. Dapat bonus teman-teman. Wah, ini baru dapat datar. Tapi kayaknya sedikit aja ini. Di depan air terjunnya. Ada 2 pohon pinus. Kayak gerbang ya. Air terjun keren. Wah keren ya, dari pegunungan Wilis, dari sela-selanya air terjun banyak banget loh. Tadi di sana juga kelihatan banyak banget pohon tumbang ya. 50-an menit, sekitar 1 jam kita sampai di gerbang pertapaan Sedepok. Sugeng Rawuh Pertapan Sedepok. Saya tadi istirahat dulu, menstabilkan nafas cukup lama di pos Kapura yang pertama. Jadi dari parkiran ke pintu masuk gerbang Sedepok ini sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan ritme bisa dibilang cepat. Kalau santai, ritme santai banget itu mungkin 1,5 jam. Tempat suci, tempat sakral, bukan tempat wisata. Ya ini gerimis, kita coba lihat sekeliling dari pertapaan Sedepok. Sini kayak ada meja kursi batu. Ya, di sana toilet, banyak ya toilet, ternyata banyak toilet. Tempat wudhu banyak sekali. Dan di sini nih banyak shelter kayak penginapan itu yang bisa ditinggali para peziarah ya, harap tenang. Di sini ada kursi-kursi batu buat jagongan enak. Nah ini area yang menjadi apa ya namanya, masterpiece dari tempat pertapaan Sedepok, yaitu masjid tanpa atap. Kita nanti masuk masjidnya jam 3 sembari kita sholat di sana. Nanti kita cek dulu. Di situ udah buntu ya. Dan baunya itu harum dupa. Dupanya dupa apa ini? Sandal sepatu dilepas. Kita nanti ke situ. Kita cek dulu. Oh ternyata areanya ya cuma ini teman-teman, cuma ini aja. Jam 3 udah kita sholat sekalian ya. Saya ambil air wudhu dulu. Di sana ada enggak?
Ini ke Gua Gentong kayaknya ini jalurnya. Di sini ada tempat wudhu ya. Kita wudhu dulu di sini. Kita coba sholat di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau dupanya kuat sekali. Sedepok bukan tempat rekreasi atau camping.
Jadi di sini ini ada banyak sekali shelter pondok yang bisa digunakan untuk menginap ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada mungkin ada 10 ada mungkin. Malam ini kita nginap di sini, terus kita lanjut ke Gua Gentong besok pagi aja. Karena cuacanya hujan ya. Hujannya lumayan, kita nggak bisa leluasa. Ya, ada puni teman-teman di dalam shelter. Anak apa? Puni itu jenengnya Punisius. Ular badotan pohon. Enak-enak Mas. Oke, malam ini saya tidur di sini ya. Ini jam 1:30. Tadi semalaman ngobrol sama kenalan-kenalan baru, teman-teman dari Sukomoro Nganjuk, juga dari Blitar. Wonten Pak adem wis rada. Oke teman-teman, ini sudah pagi ya, kita tadi tidur di situ dan kita coba lihat kamar mandi. Di sana ada kamar mandi, dan di sini nih hati-hati teman-teman. Kemarin di sini tuh ada ular di dalam, ada ular puni terus dibuang ke situ sama teman-teman. Ada ular punisius ya, bandotan pohon berbisa, viper pohon. Ya menyamar kayak pohon. Nah di sini ini toiletnya ya. Saya belum mengecek ke semua toilet, tapi katanya kawan-kawan yang ngobrol semalam di shelter itu ini toiletnya satu di sini, toilet ya, yang toilet di sini. Tapi kalau tempat mandi banyak di sana, ada tempat itu juga banyak. Ya toilet di situ itu toilet. Nah ini kalau lainnya tempat-tempat mandi seperti ini, nggak ada toiletnya tapi ada airnya tempat mandi. Kalau itu toilet, ya toiletnya sebelah sini. Dan di sini bener-bener apa ya, welcome teman-teman, welcome ya, welcome banget. Penginapan, oh itu ada ya toilet apa ya itu. Kita intip lah. Apa juga tempat mandi aja. Oh toilet di sini juga ada. Dan bersih karena ada yang merawat. Jadi ada orang-orang yang di sini yang memang mereka tinggal di sini udah bertahun-tahun dan mengabdikan, mungkin ya mengabdikan hidup untuk menjaga tempat ini, membersihkan tempat ini. Dan saya tidak banyak mengontenkan kawan-kawan yang apa namanya di sini, karena saya menghormati privasi mereka. Itu kawan-kawan sarapan tuh. Kulo dijanjeni brambang sama niki bapak-bapak niki. Kulo waduh, ada bartere ternyata. Kulo rian nggih. Kita coba naik. Nah, kemarin kita udah lihat, cuma kurang nyaman ya karena hujan. Nah, di sini ada masjid tanpa atap. Kalau masuk masjid sandalnya harus dilepas ya. Ya di sini ini ada satu pelataran yang cukup luas. Jadi ini adalah masjid atap langit, sebuah masjid yang langsung beratapkan dengan langit di lereng Gunung Wilis. Ya, ini di sebelah kiri kanannya ini ada semacam kayak apa gitu ya, kayak batu gitu, pembatas atau apa gitu. Nah di sebelah sini juga ada
Dan saya nggak tahu ini batu apa karena ditutup kain putih ya. Dan di sini ini bersih. Kemarin sholat di sini juga nggak pakai alas saya. Kemarin malam sholat di sini, entah aja di sini. Waduh, syahdu banget, beneran syahdu banget, bener-bener hening. Nah, di sini ada semacam batu itu 4. Ini mungkin dugaan saya mungkin dulu ada bangunan kecil atau apa gitu ya. Jadi ini 4 ini mungkin ini ompak-ompaknya ya, mungkin ya, dugaan saja. Dan ini tempat imamnya berupa susunan batu seperti ini. Dan di sini ini sepertinya ada kayak gambar kecil, cuma nggak terlihat jelas apa, nggak tahu saya. Ada batunya. Nah, di sini ada 3 buah batu di depannya berjajar. Masjid tanpa atap, masjid yang langsung beratapkan langit. Wow, luar biasa. Pak Kesoteng buat apa-apa nggih? Ini Pak Habaib dari Blitar. Kasih. Oke, jadi di sinilah letak masjid yang beratapkan langit. Dan di sini banyak pondokan-pondokan gini, shelter, dan ini disediakan untuk pendaki ya. Dan saya rasa di sini welcome banget. Kemarin langsung di shelter sana juga kita tidur gratis, malah dimasakin nasi, enak sekali. Dapurnya juga ada, kita bebas masak, luar biasa, welcome sekali. Dan ini kita mau mencoba ke salah satu area di atas. Ada sebuah area lagi yang cukup disakralkan, namanya itu Gua Gentong atau Sumber Gendong, karena di sana terletak sebuah sumber air yang dikeramatkan ya, disakralkan, dan banyak dicari orang-orang. Jadi banyak orang kesini itu mengambil air ke Gua Gentong. Nah, ini nanti jalurnya naik ke atas ini. Kita coba naik ke atas. Ini jam 7.14. Bismillah. Di atas masih ada shelter lagi ternyata. Wah, kalau naik pagi ini pasti di perut agak mules-mules gitu. Perjalanan ke Sedepok ini atau pendakian ke Sedepok ini bisa juga, di sini ada shelter ya, bisa juga disebut pendakian ya, pendakian ke Sedepok ini, karena ini memang mendaki gunung. Itu bisa kita maknai juga sebagai, ada shelter gubuk-gubuk, bisa kita maknai juga sebagai pendakian religi ya, pendakian spiritual, atau bisa juga spiritual, atau napak tilas kepada leluhur kita. Bisa juga mulai mungkis-mungkis diartikan sebagai napak tilas untuk menghormati perjuangan para pendahulu kita dalam melawan penjajah. Karena tempat ini menurut ceritanya dulu di pertapaan ini digunakan untuk tempat bersembunyi seorang yang dituakan ya. Di sini seseorang yang dituakan, yaitu Ki Ageng Liman, yang dulunya merupakan seorang senopati dari Keraton Surakarta kalau tidak salah. Lalu
Beliau bersembunyi dan memilih tempat ini untuk menggembleng para prajuritnya dalam melawan penjajah Belanda gitu. Maaf ya ngomongnya agak putus-putus, mengkis-mengkis sambil ngomong ini, nanjak banget. Jadi tempat yang dipilih ini luar biasa, menarik sekali. Menarik sekali. Letaknya di lereng Gunung Wilis, yang pastinya akan sulit diketahui oleh musuh ya. Licin. Saya tadi hampir kesleo pas turun subuhan tadi. Karena ya ceroboh sih. Sepatunya itu nggak saya pakai. Kaki saya cuma saya selipin di sepatu. Dan sepatunya ambruk, kaki saya hampir kesleo. Naik banget. Oke, sambil kita lanjut tadi. Jadi Ki Ageng Liman itu adalah seorang tokoh ulama. Nah, makamnya ada di bawah sana. Jadi kalau dari bawah tadi di kanan jalan ada tulisannya makam Ki Ageng Liman. Tapi ternyata di sini sendiri itu ada dua tokoh yang sebutannya sama, yaitu Ki Ageng Liman. Nah, untuk membedakannya di sini itu diberi tanda gitu, Ki Ageng Liman, Gedong Kilen dan Gedong Wetan. Nah, untuk membedakannya itu karena katanya itu kedua-duanya sama, namanya Ki Ageng Liman sebutannya. Dan desanya pun di sini kan diberi nama Desa Ngeliman ya. Nah, untuk yang tokoh yang bertapa di Sedepok ini, Ki Ageng Liman Gedong Kilen ya, Gedong Kulon, atau yang sebelah barat, makam sebelah barat. Di sana dimakamkan beliau beserta para pengikutnya. Seperti biasa, bunga Simawaliji. Saya nggak tahu bacanya gimana, tapi ya tulisannya gitu, Simawaliji. Bunga dari kayu puspa ya. Pohon puspa. Jalurnya nanjak sekali, tapi sudah diberi pegangan dan trap-trapan. Sebenarnya semalam itu seru sekali. Kita banyak begadang ya sampai pagi dan banyak cerita ngalor gitu sama kawan-kawan gitu. Ada kawan-kawan dari Sukomoro, Nganjuk yang tadi makan itu, terus Pak Abaib, juga Pak Mulyadi dari Surabaya. Untuk Pak Mulyadi ini mungkin akan berhari-hari di sini. Nanjak, untung ada pegangan. Jam berapa tadi lupa. Nanti saya tulis lah berapa menit. Ini di pinggiran jurang teman-teman. Harus hati-hati ya. Dan agak ngeri juga sih. Tadi malam di sana ada ular puni. Berarti di sini masih ada habitat ular punisius. Ya di pinus-pinus ini biasanya. Dia menyamar kayak pohon. Makanya namanya bandotan pohon. Dan dia berbisa, bisa tinggi.
Viper. Hati-hati ya. Wah, ini sudah sampai teman-teman. Oh, dekat ternyata. Berapa menit tadi? Ini 7.25 sekarang. Sumbernya ini sumber alami, dan itu guanya. Kita minum dulu. Bismillah. Ini sumbernya. Kita naik dulu ke atas. Berarti licin. Oh, di atas masih ada lagi sumbernya. Bahaya ini licin. Gila. Ada sumbernya ternyata. Ini malah yang sini lebih atas sumbernya. Tapi licin, hati-hati. Duh, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bukan sumber. Sini ini apa ya? Ini sebuah batu besar gitu. Oh, ini tembusannya yang sana kayaknya. Bismillah. Licin, hati-hati. Di sini ada tempat. Oh, sini ya guanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempatnya sekecil ini. Di sini ada semacam raja ya, dengan lava Allah melingkar. Ini ada gua kecil, dan di situ ada perdupaan, ada telur. Hanya seperti ini, guanya kecil sekali. Gua gentong. Oh, ada air yang menetes. Ini cuma rajanya yang udah dicat ya. Ada lagi di sana teman-teman. Ya, masuknya sempit. Bismillah, saya coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sempit sekali. Kalau nggak miring nggak muat ya. Tasnya harus dilepas sebentar. Oke, jadi di sini ada raja lagi ya. Ini sama melingkar, tulisannya Allah. Cuma udah dicat. Sebelumnya ini ya diukir gitu di batu ya. Ada telur-telur ya, sempat persembahan gitu atau mana. Syarat ya boramenya ini. Oke, jadi cukup seperti ini ya teman-teman untuk gua gentong yang terdapat di atasnya pertapaan Sedipok. Dan gua ini disakralkan, terutama biasanya sumber airnya diambil ya untuk keperluan kepercayaan masing-masing orang ya. Dan saya keluarnya juga kalau pakai tas nggak muat ya teman-teman. Berdirinya juga agak susah. Bismillah. Nah, di sana udah miring. Bawa tas ini nggak bisa masuk teman-teman, nggak muat. Ya, bismillah. Ingat tasnya. Pakai tas juga susah. Dan licin ya, karena semalam hujan. Saya trauma tadi mau ke Seleo di sana tadi. Segar sekali. Berat di dalam.
Nah, jadi ini ya, gua segentong itu, gua gentong itu ada sebuah batu yang besar sekali. Katanya di atas sana masih ada satu petilasan, cuma jalurnya itu wah curam sekali dan saya nggak tahu lewatnya mana. Saya tadi mau tunjukkan sesuatu di mana ya tadi? Nggak ada dong, lupa ya. Nah, ini. Oh, mungkin di situ ya. Kita intip aja. Jalurnya kayak gini teman-teman. Ini kalau nggak hati-hati ya keleset. Bismillah. Ada pegangan. Sangat membantu sekali pegangan ini. Nah, kita intip aja ya, kita intip aja. Kita lewat situ aja. Kayaknya yang situ licin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ada tempat kayak apa ya ini juga. Ada sajadahnya itu. Wah, di sini juga ada rajanya teman-teman. Sebentar kita naik lewat mana ini. Oh, di sana masih ada. Coba kita nanti lihat ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Saya taruh dulu kameranya. Ya, maaf. Karena saya harus pegangan kamera. Pegangan melepas kamera, maaf. Di sini jika tak izin, ya Allah. Di sini juga sama. Kayak ada cerukan yang dibuat pertapa dan aslinya kayak gini ya, rajahnya itu. Nah, ini yang belum dicat. Sama, lafaz Allah melingkar gitu. Artinya apa? Saya kurang tahu. Di sini juga ada tapi memudar. Ini ada, ini ada rajahnya tapi memudar. Dan kalau dipakai tempat sholat, kalau saya kayaknya ya sundul ini. Duduk sambil duduk mungkin ya. Dan arahnya kemana ya? Oh, ini membelakang aja. Ya kalau bertapa mungkin duduk bersila di sini gitu, ya, luar biasa. Kita naik lagi. Mata saya kelilipan. Lihatnya mana ini? Kayaknya udah mentok sih. Ini plus ya ini. Di situ udah. Ini bendera. Bendera sana udah mentok. Itu sana ada air terjun ya. Kelihatan ya. Indah sekali di sana. Benar-benar indah. Tebing dengan air terjun yang sangat banyak sekali. Itu air terjun semua ini. Indah sekali. Licin banget, batu-batu, bahaya sekali ya, harus hati-hati apalagi sambil pegang kamera ya. Udah kita turun aja karena saya nggak tahu jalan yang dimaksudkan kawan-kawan yang mana. Katanya ada naik lagi, cuma jalannya curam dan kayaknya ini sih, kayaknya naik ini terus di atas masih mungkin, cuma ini kondisinya habis hujan, batu licin sekali. Saya nggak berani apalagi bawa kamera. Oke, kita cukupkan di sini aja, tidak usah memaksakan, kita balik turun aja. Yang penting tujuan kita untuk menjawab rasa penasaran tentang Gua Gentong itu sudah terjawab. Di sini pun udah curam kayak gini, mau naik lagi. Naik pun itu belum tentu jalurnya benar itu.
Saya ini sambil turunnya sambil ngesot dikit ini, dodok dikit, dodok itu apa? Ngesot lah ya, ngesot dikit. Ya ini, aduh kita tadi nggak ambil sumber yang dari atas, kita ambil sumber yang dari sini aja nggak apa-apa. Oh itu loh teman-teman, itu ada pisang berbuah, tapi katanya nggak bisa dimakan karena isinya biji semua katanya, keras. Ya itu jatahnya monyet ya. Minggah malih wonten to? Oh mboten. Nggih, gua niki. Medalnya nggih batu niku. Oh niki. Oh nggih curam niki. Mak licin baru udan niki. Pohon luwung. Terjalnya kayak gitu loh kawan-kawan. Curam sekali. Lah niki Pak Subandi. Wah sandalnya mantep tanpa sandalan nih Pak Subandi. Anu nih sudah menyatu nih dengan alam. Ya. Sing kalih minggah mboten? Minggah. Minggah. Mundut. Ada botol. Pripun Mas, mengkis-mengkis membuatnya? Lumayan. Jalurnya kayak gini teman-teman. Ini curam banget dan licin habis hujan. Oh iya. Nggih, monggo-monggo. Kawan-kawan dari Sukomoro udah sering kesini, dekat aja, sama-sama Nganjuknya. Kemarin ngobrol sampai pagi di shelter. Masih ada 2 lagi di bawah. Nah ini masih. Kita orang menggeh-menggeh kita ya Mas. Aku metu ambekane Mas. Aku tak mudun sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Jan. Cepat-cepat tenan ya. Iya Mas, menggeh-menggeh orang Mas. Cocok. Ekstrim full. Kalau tak rian ya. Oke, hati-hati. Nggih. Jalurnya memang curam teman-teman. Tinggi banget ini. Ya Allah dengkulku. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya, nggak terlalu pelan. Karena kayaknya suara saya hari ini kayak pelan banget, perasaan saya. Lemes gitu. Kayak belum makan gitu. Untuk jalurnya ke sini, ke Depoknya dari air terjun Singokromo itu udah jelas sekali teman-teman. Karena ternyata baru dilakukan pembangunan. Jadi nggak bakal tersesat ya. Maksudnya itu ada, kita ngikuti trap-trapan jalur yang sudah dibuat aja. Dan pos-posnya itu ternyata baru juga, shelternya itu nggak ada tulisan pos sih. Shelternya itu baru
diriin, karena yang lama katanya di sebelah kiri jalur kalau dari bawah, dan kemarin itu di sebelah kanan jalur semua. Untuk menginap jangan khawatir, di sini itu banyak shelter-shelter yang bisa kita gunakan untuk menginap ya, bisa menginap. Dan welcome sekali, saya merasakan kehangatan di sini, welcome sekali, baik dari yang tinggal di sini maupun pengunjung-pengunjungnya, welcome sekali. Dan tidak terlalu banyak bangunan tambahan di sini tuh. Maksudnya petikasannya atau apanya itu ya, situsnya itu masih alami semua. Jadi nggak ada patung-patung buatan tambahan, nggak ada apa-apa buatan tambahan gitu. Welcome sekali. Cuma pesan saya sekali lagi, ini bukan tempat rekreasi yang buat senang-senang atau buat selfie-selfie semacam itu ya. Sedepok itu bukan tempat rekreasi semacam itu, tapi ini sebuah pertapaan ya, wisata religi kalau boleh dibilang. Jadi kita di sini itu memang ya banyak yang kesini ini karena niatnya bertapa atau menyepi, pengen tenang, pengen meningkatkan spiritualitas mereka, atau bahkan ada yang memang mempunyai apa ya, niatan-niatan atau hajat yang pengen mereka capai dan mereka berdoa di sini. Karena di sini ada sebuah masjid yang sangat unik sekali, ikonik sekali di tempat ini, yaitu masjid tanpa atap ya, masjid yang beratapkan langsung ke langit, masjid yang beratapkan langit. Dan banyak yang percaya bahwa berdoa di tempat ini, di masjid ini, itu akan banyak yang doanya terkabul, karena masjid ini memang digunakan sejak dulu oleh para leluhur kita untuk berdoa dan bermunajat pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Gusti Allah. Jadi auranya itu, energi positifnya itu besar sekali. Ada yang bilang ya apa ya, kalau tempat seperti ini kan memang tidak ada sejarah tertulisnya ya, biasanya itu dari tutur tinular gitu, dari tutur ke tutur gitu ya, dari cerita tutur gitu. Jadi kita memang nggak bisa mendapatkan kevalidan yang mana cerita yang benar, dan cerita yang paling apa banyak dipercaya orang adalah yaitu tadi di Sedepok itu adalah tempat dulu bertapanya atau bersembunyinya Ki Ageng Liman, yang dulunya itu seorang senopati di Keraton Surakarta, untuk melatih prajurit-prajuritnya, menggembleng prajurit-prajuritnya, dipersiapkan melawan penjajah Belanda ya. Jadi ini bisa juga pendakian ini sudah napak tilas kepada para leluhur kita, mungkin sebagai bentuk rasa terima kasih kita pada jasa-jasa mereka. Dan luar biasa sekali memilih tempatnya seperti ini. Dan ada yang bilang bahwa tempat ini jauh sebelum masa itu, jauh sebelum masa Ki Ageng Liman. Tapi mungkin ada benarnya, karena biasanya orang-orang sakti gitu ya, atau pinilih seperti Ki Ageng Liman ini biasanya memilih tempat yang dulunya itu memang tempat itu sudah mempunyai apa ya, dianggap mempunyai kesakralan tertentu dari pendahulunya, leluhurnya lagi gitu. Mungkin dari masa kerajaan atau apa, terus diteruskan Ki Ageng Liman seperti Duri, mungkin seperti itu. Sama seperti halnya kalau di daerah saya itu di Ponorogo itu ada yang Serut Sewu, itu kan ada yang ceritanya, ada yang percaya di situ bekas apa tambatan kuda dari pasukan Pangeran Diponegoro, tapi ada yang bilang di masa sebelum itu. Dan di situ ada Linggayoni kalau nggak salah. Dan tentu saja itu jauh di zaman sebelum Pangeran Diponegoro. Jadi maksudnya orang-orang terpilih seperti Pangeran Diponegoro pun tahu tempat yang wingit seperti apa, dan itu disinggahi gitu, seperti itu. Mungkin ya seperti itu. Jadi tidak perlu berdebat mana cerita yang paling benar, karena memang setiap orang mempunyai versi cerita sendiri-sendiri.
Ya mungkin pengetahuan saya untuk informasi yang saya tahu tentang Sedepok ya sebatas itu saja, karena memang literasinya susah sekali, nggak ada ya untuk tempat ini. Jadi kalau ada teman-teman yang sekiranya lebih tahu, lebih konkret, lebih jelas, ya monggo nanti bisa kita bisa disaringkan di kolom komentar. Udah sampai teman-teman, itu bawahnya shelter. Jadi ada mas-mas yang berjenggot, kalau nggak salah namanya Mas Santoso ya. Itu katanya udah puluhan tahun di sini, belasan tahun atau puluhan tahun gitu. Orang mana di Jogja tuh mana. Ramah banget orangnya. Kelihatannya masih muda, tapi kalau belasan tahun di sini ya mungkin nggak semudah perkiraan saya. Kelihatan awet muda banget. Dan dari wajahnya aja auranya terlihat adalah beliau ini orang baik. Saya berjalan di sini tuh sambil membayangkan teman-teman bagaimana dulu Ki Ageng Liman itu di sini, jauh dari keramaian di bawah sana, mempersiapkan diri menggembleng kalau malam seolah di keheningan malam. Dulu nggak ada lampu, kalau kemarin udah agak terang-terang sih. Saya membayangkan mereka di sini dan istilahnya apa ya, bertirakat ya, bertirakat, menjauhkan diri dari keduniawian demi menggembleng mental mereka, raga mereka, spiritual mereka untuk bersiap membela tanah air gitu, membela Nusantara. Tapi walaupun dulu belum masa Indonesia sih ya, itu sampai di masjid tanpa atap. Kalau bulan Suro katanya sini full, jadi hati-hati kalau Suro ke sini, nggak ke bagian tempat. Oke, kita langsung aja turun karena tempat di sini tuh nggak terlalu luas, nggak banyak yang bisa kita explore ya, cuma seperti ini aja, trap-trapan, ada trap-trapan gitu, ada shelter-shelter kanan kirinya, ada tempat wudhu di sana, dan yang terakhir di masjid atap langit sini. Ini trap-trapan terakhir, ini yang terakhir. Di tengah. Soalnya dia silap nih. Nah, ini shelter banyak sekali di sini. Ini bukan warung ya teman-teman. Oh, kalau ini nggak tahu ya. Ngudi Banyu Beningnya kayak bentuknya warung. Kalau yang di atas tadi shelter sih, murni shelter. Cuma pesan saya hati-hati teman-teman. Hati-hati dengan ular ya, karena di sini ada ular berbisa juga. Tadi di dalam shelter. Jadi ceritanya itu tadi malam kan saya ngobrol sama Pak Habaib. Terus beliau ini bilang katanya di situ Mas, shelter situ hangat nih, di sini agak dingin karena di situ seng gitu. Atau Pak ini ya, bukan Pak Habaib, Pak Mulyadi yang bilang. Di sini ini seng, ini dingin, kalau sana kayu itu hangat. Terus nggak tidur sana. Siapa itu nimpalin gitu kan, terus bilang, "Wegah, enek ulo nih." Gitu bilang gitu. Nggak mau ada ularnya, bilangnya gitu. Tak kirain itu ular bercanda atau ular dalam arti ular gaib atau apa gitu maksudnya gitu. Nah ternyata ada ular beneran. Jadi ketika kawan-kawan dari Wonomulyo mau cari sayuran atau apa ya di situ, itu mereka ini kayak ngusir sesuatu, tak lihat apa itu, jangan-jangan ular beneran. Terus tak lihat ternyata ular beneran di dalam shelter. Jadi diusir sama teman-teman gitu. Tak lihat dulu kan ular apa gitu, ternyata ular puni teman-teman. Masnya bilangin nggak bisa cepat mas jalannya, ya emang ular puni nggak bisa cepat tuh. Dia karakternya tenang gitu, tapi kalau gigit ya mantep juga itu. Bisanya tinggi. Dan kemarin itu ada teman-teman itu masak, aduh nggak ada ya namanya di sini, tanaman yang namanya apa ya kemarin itu nggak ada di sini. Kemarin di sana banyak, itu ternyata bisa dimakan dan enak teman-teman. Saya nyoba. Karena kalau saya tahu nanti kalau ke gunung kan bisa lagi ngikutin cara mereka ya, makan seperti itu, makan tanaman seperti itu. Kok nggak ada ya di sini? Di atas tadi banyak banget, enak dicampur mie itu, ada pahit-pahitnya gitu, enak. Selangor apa ya namanya? Saya baru dengar sih. Mungkin ada nama lainnya. Coba nanti kita searching. Nggak ada di sini. Tak cari-cari nggak ada. Atau memang sengaja ditanam di sana. Ini gerbang yang terakhir, ini pintu gerbang terakhir. Wah, kok
badminton shuttlecock, karena Nganjuk itu ada salah satu wilayah di Nganjuk itu yang merupakan sentra industri kok ya, shuttlecock bulu tangkis. Oke teman-teman, jadi ini vlog ini kali ini agak apa ya, sedikit berbeda lagi. Jadi kalau biasanya saya itu full pendakian gunung, ini pendakian religi pendakian religi, pendakian spiritual. Dan semoga teman-teman suka, supaya tidak bosan dengan konten saya yang melulu Gunung Lawu saja, mungkin bikin orang apa, bikin orang muak. Wah ya ini Lawu terus ya, mungkin ya, mereka muak dengan channel saya. Tapi ya nggak apa-apa, wong Lawu itu memang dekat tempat saya kok. Ya ini untuk selingan ya, semoga suka ya, semoga teman-teman suka. Dan kalau teman-teman suka, teman-teman coba kasih komen di bawah supaya saya tahu. Nanti saya akan coba buat eksplor lagi tempat-tempat menarik lainnya, nggak hanya pertapaan, mungkin tempat-tempat apa ya, yang ya tempat-tempat yang unik lah, yang tentunya masih berhubungan dengan topik-topik sejarah atau apa ya, atau pertapaan atau apa gitu. Komen aja, nanti kita bikin vlognya kalau memang banyak yang suka. Ini kawan-kawan yang dari Sukomoro Nganjuk tadi, ternyata Sukomoro itu terkenal dengan berambang teman-teman, bawang merah teman-teman. Jadi bawang merah Sukomoro Nganjuk itu ternyata terkenal sekali, mempunyai kualitas yang bagus. Saya juga baru tahu sih, karena saya tidak mengerti dunia perbumbuan atau perbawangan, perberambangan. Mungkin ibu-ibu tahu nggak ya, ibu-ibu atau para bakul saja, para penjual aja yang tahu, saya kurang tahu juga. Dan saya juga mohon maaf ya teman-teman kalau ada yang bertanya kenapa kok aktivitas malam saya tidak divideokan gitu, karena di tempat pertapaan seperti ini saya harus berhati-hati dengan kamera ya. Karena tidak semua orang itu yang datang ke sini itu mau divideokan, dan tentang apa tujuan mereka juga kita kadang itu harus menjaga privasi mereka ya. Karena ini bukan tempat rekreasi, ini tempat pertapaan. Mereka itu kesini mencari hening, mencari ketenangan, mencari apa ya, ya intinya tanpa gangguan lah. Kalau kita terlalu mengeksploitasi video gambar mereka gitu ya, kita terkesan kurang sopan ya, kurang adab lah. Jadi memang malam tidak saya rekam. Selain itu alasan lainnya memang penerangan saya itu terbatas sekali kalau malam, dan saya itu nggak bawa senter sih, nggak bawa, saya cuma bawa HP aja penerangannya. Di sana ada suara elang dan saya merasa seperti menjadi Yoko. Tahu Yoko ya, Deka Raja Wali. Bersama Bibi Lung. Jadul banget ya, ketahuan umur ini. Jadi saya kira saya kemarin itu berangkat sendiri, di sini akan kesepian gitu teman-teman, karena malam Jumat lagi. Tapi ternyata banyak temannya, ngobrol malah sampai pagi. Tapi apa ya, aura teman-teman, auranya itu enak. Jadi walaupun kita sendiri, bagi saya ya, kalau teman-teman nggak tahu, bagi saya walaupun sendiri, auranya itu welcome, auranya itu nyaman sekali. Biasanya saya itu kalau di satu tempat yang kayak apa ya, kurang welcome gitu, itu akan terasa gitu teman-teman ya, kayak jangan lama-lama di sini gitu, terasa biasanya. Tapi di tempat ini kemarin itu kayak welcome banget, nyaman banget, damai banget, sendiri pun tidak ada ketakutan seperti itu. Dan saat malamnya itu saya kan beberapa kali sholat ya, itu tanpa lampu pun waktu isya itu terang sekali di situ. Cahaya bulan itu langsung dari atas menyorot kita, walaupun bukan terang bulan ya, tapi terang, cahayanya terang sekali. Dan saya pun sampai kagum gitu loh. Wah, orang dulu itu yang memilih tempat di sini itu hebat sekali, luar biasa sekali. Karena apa, bisa memilih tempat yang seperti itu gitu. Terang, langsung berhadapan dengan rembulan gitu, disorotin rembulan gitu, dan terang sekali, benar-benar terang sekali. Seperti kita langsung menghadap langit. Sementara kalau di sholat tahajud itu kemarin saya jam 2 ya, saya nunggu setelah teman-teman selesai, terus saya ke situ. Itu agak gelap sih, rembulannya agak bersembunyi ya, kemarin agak merayap-rayap gitu, saya takut kesandung, nggak kelihatan.
Benar-benar luar biasa, masjid tanpa atap. Kita bisa berdoa langsung beratapkan langit ya. Oke, jalan kita udah berganti cor. Pertanda udah mau sampai ya. Ini ada pohon besar itu. Cuma ini ngerem terus ya teman-teman. Di lutut. Di lutut. Bautnya harus kenceng ini. Nah, seperti ini. Air melimpah di sini, dan saya tadi bawa air dari Gua Gentong ya. Airnya pohonnya itu lihat besar sekali semuanya. Luar biasa. Besar sekali teman-teman. Takjub ya. Memang harus terjaga pohon-pohon seperti itu ya, karena itu nafas bumi kita, paru-paru bumi kita. Nih pohon ini juga besar sekali, besar sekali. Ini air melimpah, sumber air di Gunung Wilis ini melimpah. Nah, pertanda masih asri, semoga terus terjaga. Udah jalannya udah enak gini terus, udah mau nyampe warung. Jam berapa? 8.40. 8.40. Nah itu warung, lihat warung pertama. Kita di warung setelah ini ya. Wah, ini ada pohon lagi. Kalau jalannya udah enak teman-teman, jalannya udah tertata ya, ikuti batu, ikuti cor, sampai. Di sini ada tempat ini ya. Luar biasa. Luar biasa. Ada pohon besar lagi. Dan lihat teman-teman, akar yang melingkar di pohon itu sekilas kayak ular raksasa. Pak Habaib ternyata sudah turun duluan ya Pak. Turun duluan jenengan. Udah sampai sini. Kita coba ke warung. Es wonten ta Pak? Es wonten. Es teh Pak nggih. Ya. Es teh. Akhirnya. Kita isi ulang dengan milku susu. Ini warungnya cukup komplit teman-teman. Ada harga menunya dan standar ya. Nasi pecel 6.000, nasi pecel telur 10.000 ya, murah lah. Teh susu 5.000, murah lah. Ini seperti ini 5.000, jajanan 10.000. Itu cimot. Itu cimeng. Cimeng? Cimeng? Cimeng. Yang telon. Ini cimeng, ini cimot. Cilok mboten wonten cilok. Kirain namanya satunya cilok. Abang loh. Oh, dereng. Cimot ini ternyata cimot. Sampai kelas Depok itu, Pak. Sampai ke atas. Sampai ke atas Budi. Depok itu. Wow. Kalau Oh, ada, ayo, kemarin ikut malam kesana. ada suara apa niku nggih? Kucing. Enten malih. Oh, enten malih. Nggih. Itu ke sana larinya. Berarti kucing pertapa nih, Bu. Kucing pertapa. Ya kuat lah. Itu baru turun itu. Ada seminggu. Oke teman-teman, kita belum jadi pulang, kita balik lagi ke Singokromo. Ternyata Singokromonya ini turunnya. Tak kirain di sana, karena tadi dipamerin ibu warung. Ke sana Mas gitu. Akhirnya tergoda saya. Jadi Pak Habaib tadi pulang duluan. Beliau orangnya baik banget. Tadi jajanan saya mau dibayarin, saya nggak mau. Beliau maksa-maksa, terus saya udah Pak makasih jangan ini. Ya baik banget orangnya. Dan habis ini beliau masih meneruskan perjalanannya ke siapa gitu loh tadi. Mau berdoa ke sana, Wilangan di Wilangan.
Untuk salam perpisahan ya, saya doakan mudah-mudahan menjadi barokah perjalanan beliau. Kita ke Singokromo, katanya nggak ada orang. Kita review sekalian air terjun Singokromo, padahal saya tadi udah closing ya. Ini ada kayak gardu pandang gitu ya. Dan katanya, mitosnya ternyata Singokromo itu untuk mitosnya, ini mitos ya, bisa untuk berdoa mendapatkan jodoh. Tapi jangan salah sangka saya kesini karena saya pengen jodoh, teman-teman. Saya tadi diguyonin Pak Abaib sama Ibu Warung, jangan salah doa loh nanti gitu. Wah, itu air terjunnya kenceng, teman-teman. Tapi harus hati-hati ya, hati main di air terjun. Apalagi suasana sepi. Kalau kita waktu hujan itu, debit air bisa meningkat sangat cepat sekali ya. Debit air itu bisa berubah dengan sangat cepat. Ini ngeri, teman-teman. Kalau ini ngeri ini, kenceng airnya. Bayangin ini di wisata nggak ada orang. Kemarin katanya Pak Mulyadi itu mandi di sini waktu berangkat sendirian katanya. Oh ya, di sini ada warung sebenarnya, tapi karena ini sepi pengunjung jadi tutup ya. Jadi tutup. Gemuruh air. Toilet ada. Kita nggak usah lama-lama karena saya nanti kesiangan. Singokromo. Cipratan airnya itu sampai sini ya. Ya ngeri nih. Ngeri. Jadi spot ini sebenarnya estetik banget ya. Tulisan Singokromo besar dan di belakangnya air terjun. Tapi saya punya sedikit catatan untuk pengelola. Ini sebaiknya jangan ditaruh di sini. Pengumuman ini mungkin ditaruh di sana atau di mana gitu ya. Karena ini spot langsung ya. Ini spot langsung, spot utama. Jadi kalau orang foto di sini, ini kurang estetik ini di sini. Ini kurang estetik ya, dipindah aja. Saran saya dipindah aja. Kepada pengelola dipindah aja ya. Jangan di sini. Ya mungkin maksudnya ditaruh sini biar gampang terbaca oleh semua orang ya. Tapi zaman sekarang itu untuk wisata biar laku itu kan harus punya spot yang estetik gitu. Kalau gini pasti tidak kelihatan. Kurang estetik gitu. Ya saran ya, pindah aja. Ya di situ warungnya. Ya cuma seperti ini aja. Warungnya situ. Nah, ini kamar mandinya, toiletnya komplit. Ya, mungkin cukup seperti itu aja. Petualangan kita, explore kita di Pertapaan Sedepok, sekaligus kita melihat di air terjun Singokromo. Seperti biasa kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.